Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Charlie Brown hengkang ke MK Dons. Sebagai salah satu klub raksasa, Chelsea memiliki segudang talenta muda berbakat. Salah satunya adalah Charlie Brown. Brown merupakan salah satu pemain muda yang tampil impresif selama memperkuat Chelsea Junior. Sayangnya Chelsea sekarang harus berpisah dengan sang pemain muda yang memilih hengkang ke klub lain. Seperti dilaporkan oleh laman web resmi Chelsea, Charlie Brown memilih meninggalkan The Blues untuk bergabung dengan MK Dons dengan status transfer permanen. Brown sendiri sejatinya baru pulang dari klub Belgia Union SG pada bulan Oktober lalu. Sekarang Chelsea harus benar-benar berpisah dengan salah satu pemain muda terbaiknya itu. Di Chelsea, Brown merupakan pemain yang sangat berjasa dalam merebut sejumlah prestasi di level junior. Untuk itu, melalui laman web resminya, Chelsea mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penyerang muda tersebut. Raul Moro bisa ikuti jejak Xavier Muyamba ke Chelsea. Dibukanya jendela transfer musim dingin menandai awal perburuan pemain sejumlah klub, tak terkecuali Chelsea. Chelsea yang diketahui gemar memboyong pemain muda, kini tengah membidik salah satu pemain potensial lagi. Pemain tersebut adalah winger muda Lazio berkebangsaan Spanyol, Raul Moro. Raul Moro merupakan salah satu pemain muda berbakat yang memperkuat tim junior Lazio. Moro pernah tampil di tim utama pada tahun 2019 lalu. Tapi sekarang ia hanya bermain di tim junior. Sekarang Football.London mengatakan bahwa menurut laporan dari La Lazio Siamonoi bahwa Chelsea kini tengah memasukkan nama Moro ke dalam daftar belanja mereka. Jika Chelsea menginginkan Moro, maka mereka sepertinya akan menerapkan taktik transfer yang sama dengan taktik transfer yang digunakan untuk menggait Xavier Muyamba di bursa transfer musim lalu. Pasalnya dahulu Muyamba merupakan pemain yang gagal tampil di tim utama Barcelona. Dan Moro sendiri juga merupakan pemain yang gagal tampil di tim utama Barca. Sekarang Moro yang baru tampil sekali memperkuat tim utama Lazio mungkin bisa menginginkan tantangan baru. Untuk itu Chelsea mungkin akan menjadi destinasi yang tepat bagi sang pemain. Sudah bugar, Billy Gilmour siap selamatkan Chelsea lagi. Setelah pulih dari cedera lutut yang ia alami, Billy Gilmour telah berhasil mengembalikan performa terbaiknya bersama Chelsea. Sekarang Gilmour telah benar-benar pulih dan juga bugar. Dengan kondisi yang sudah benar-benar sehat, Gilmour siap mendapat peran yang sama seperti yang ia mainkan di musim 2019-2020 lalu. Gelandang muda asal Skotlandia memulai debutnya bersama tim senior Chelsea dalam laga lanjutan Piala Liga melawan Grimsby Town pada 25 September 2019. Banyak orang berpendapat bahwa Gilmour sudah layak diberi kesempatan bermain di tim utama. Lawan Gilmour dan Chelsea kala itu memang hanya Grimsby, tapi kemampuan Gilmour di laga itu benar-benar memukau. Sentuhannya terhadap bola, kematangan umpan yang diberikan, serta kelincahan gerakannya, Gilmour menunjukkan kemampuan luar biasa di laga kontra Grimsby. Kemampuan-kemampuan seperti itu memang sering ditunjukkan para pemain akademi melawan tim papan bawah. Tapi penampilan Gilmour membuktikan bahwa ia sudah cocok tampil di tim utama. Tak lama setelah laga kontra Grimsby, Frank Lampard membukakan jalan untuk Gilmour. Gilmour dimainkan dalam laga lanjutan Piala Liga melawan Manchester United dan tampil semakin baik di pertandingan kontra Liverpool di ajang FA Cup lalu melawan Everton di Premier League. Sejak saat itulah Gilmour kerap dipercaya tampil sebelum cedera lutut menghampirinya. Saat ini Gilmour telah sembuh dari cedera lutut yang memaksanya absen cukup lama memperkuat Chelsea. Sekarang Gilmour juga terlihat sudah cukup bugar untuk kembali mengisi starting 11 klub yang diasuh oleh Frank Lampard tersebut.
Untuk itu, Billy Gilmour siap menyelamatkan tim seperti apa yang ia lakukan di musim 2019-2020 kemarin. Chelsea sendiri memainkan permainan terbaiknya di musim lalu ketika Gilmour bermain sebagai gelandang bertahan dengan dua gelandang serang Mason Mount dan Ross Barkley. Maju setengah tahun setelahnya, Barkley telah digantikan Kai Havertz. Sekarang N'Golo Kante mengisi posisi gelandang bertahan dengan baik, tapi Gilmour siap membayanginya. Musim lalu, Gilmour telah berhasil membuat Jorginho duduk di bangku cadangan. Dan bahkan jika Gilmour tak cedera, Jorginho mungkin sudah tak berada di Chelsea lagi. Meski demikian, secara skill Jorginho punya sejumlah kemampuan hebat. Tapi di satu sisi Gilmour sendiri mempunyai sejumlah kemampuan yang mirip dengan Jorginho dan mungkin lebih efektif dibanding gelandang asal Italia tersebut. Akan tetapi, Gilmour mungkin bisa kesulitan untuk menggeser posisi N'Golo Kante sekarang. Musim lalu ketika Gilmour mendapat kepercayaan penuh, Kante sedang cedera. Gilmour mungkin berhasil mencadangkan Jorginho dengan kemampuan seorang playmaker dan gelandang bertahan yang ia miliki. Tapi menggeser Kante jelas tak akan mudah. Akhir-akhir ini, Chelsea juga tengah dikait-kaitkan dengan Declan Rice yang disebut telah menjadi target Frank Lampard. Pasalnya, Rice merupakan perpaduan sempurna antara Kante dan Gilmour. Ia mempunyai kemampuan bertahan yang luar biasa serta juga memiliki kemampuan passing yang tak boleh dianggap enteng. Rice mungkin memiliki kemampuan Kante dan Gilmour, tapi Gilmour sendiri memiliki kemampuan bertahan yang bisa dibilang lebih baik dibandingkan Rice. Dengan kemampuan bertahan lebih baik, Gilmour punya kesempatan tampil reguler lagi di tim utama. Namun jika Rice benar-benar bergabung, maka nasib gelandang 19 tahun itu akan semakin dipertanyakan. Satu hal yang pasti sekarang adalah Gilmour nampaknya sudah siap melangkah lagi ke starting 11 Chelsea dan membawa persatuan lagi di dalam tubuh klub. Gilmour mungkin akan menerima beban berat ketika tampil reguler, tapi rasanya ia sudah siap. Saat Chelsea bentrok dengan Fulham nanti, Gilmour mungkin akan mendapat kesempatan menjadi starter lagi. Enteng. Rice mungkin memiliki kemampuan Kante dan Gilmour, tapi Gilmour sendiri memiliki kemampuan bertahan yang bisa dibilang lebih baik dibandingkan Rice. Dengan kemampuan bertahan lebih baik, Gilmour punya kesempatan tampil reguler lagi di tim utama. Namun jika Rice benar-benar bergabung, maka nasib gelandang 19 tahun itu akan semakin dipertanyakan. Satu hal yang pasti sekarang adalah Gilmour nampaknya sudah siap melangkah lagi ke starting 11 Chelsea dan membawa persatuan lagi di dalam tubuh klub. Gilmour mungkin akan menerima beban berat ketika tampil reguler, tapi rasanya ia sudah siap. Saat Chelsea bentrok dengan Fulham nanti, Gilmour mungkin akan mendapat kesempatan menjadi starter lagi. Alasan Roman Abramovich selalu menolak wawancara terkait Chelsea. Abramovich telah membawa sejumlah gelar juara untuk Chelsea yang ia beli hampir 2 dekade yang lalu. Di era Abramovich, Chelsea juga dikenal sebagai tim yang memiliki kondisi finansial kuat serta gemar bergonta-ganti pelatih. Sayangnya Abramovich sendiri bukanlah orang yang suka berbicara dan diwawancarai oleh media. Dengan itu, seorang super agen sepak bola John Smith menceritakan alasan mengapa Abramovich selalu menolak wawancara terkait Chelsea. Ia menceritakan alasan itu ke dalam bukunya yang berjudul The Deal Inside the World of a Super Agent. Menurut Smith, alasan Abramovich menolak wawancara terkait Chelsea ada kaitannya dengan tanah kelahirannya, yaitu Rusia. Seperti dilansir dari Daily Star, Smith mengatakan bahwa Abramovich tak pernah merasa bertanggung jawab melakukan wawancara. Lebih lanjut, Smith menambahkan bahwa Abramovich punya tanggung jawab berinvestasi di Rusia. Jadi, ia tak mau membicarakan keuntungan transfer pemain mahal Chelsea saat orang-orang Rusia harus berjuang memenuhi kebutuhannya. Perlu diketahui pula bahwa Abramovich sempat nyaris membeli 2 klub London lain, yakni Arsenal dan Tottenham Hotspur, sebelum ia membeli Chelsea. Tapi menurut Smith, Abramovich batal membeli 2 klub tersebut dikarenakan kedua klub tersebut tidak dijual. Oleh karenanya, bos asal Rusia itu pun beralih ke Chelsea. Namun jika Abramovich membeli salah satu klub tersebut, Chelsea sendiri mungkin tak akan bisa sebesar sekarang.
Chelsea harus jadikan Manchester United sebagai inspirasi mereka. Sempat terseok di awal musim 2020-2021, Manchester United kini telah menemukan jalan kembali ke papan atas. Bukan cuma papan atas, tapi juga menguasai puncak klasemen Premier League. Keberhasilan United sepertinya membuat kecewa para rivalnya termasuk Chelsea. Tapi alih-alih kecewa, mereka seharusnya menjadikan hal itu sebagai inspirasi. Ketika Manchester United mengalahkan Burnley, setan merah menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola. Setelah awal musim yang lamban, United kini telah melesat menuju papan atas, bahkan berhasil menggeser Liverpool. Sekarang mereka berada 10 poin di depan Chelsea dengan jumlah pertandingan sama. Kondisi yang dialami Manchester United saat ini berbanding terbalik dengan The Blues yang sempat terbang tinggi di awal musim. Saat Chelsea tengah terbang tinggi, United masih terjebak di papan tengah dan bahkan terlempar dari Liga Champions yang sangat mereka kendalikan. Tapi United perlahan mulai merangsek naik hingga ke puncak klasemen, sementara Chelsea mulai terperosok. Bagaimanapun, para fans atau bahkan Chelsea sendiri tak perlu kecewa melihat kesuksesan Manchester United. Tapi mereka seharusnya menjadikan itu sebagai inspirasi mereka. Sebenarnya United dan Chelsea sendiri sejatinya punya banyak kesamaan. Untuk itu, jika setan merah bisa berubah dari buruk menjadi semakin baik, maka tak ada alasan Chelsea tak bisa melakukan hal serupa. Perubahan suasana kini tengah terjadi di Chelsea. Dari awalnya senang karena bersaing memperebutkan gelar, menjadi sedih karena performa minor yang mereka alami. Perubahan perasaan ini jelas bisa dimengerti. Tetapi situasi seperti itu juga pernah dialami oleh Gunnar Solskjaer di awal-awal musim ini. Solskjaer pernah melewati momen-momen sulit di mana satu kekalahan saja akan mengakhiri karirnya sebagai pelatih United. Pengganti jangka pendek seperti Massimiliano Allegri telah dipikirkan. Begitu pula dengan opsi jangka panjang seperti Julian Nagelsmann. Tapi Solskjaer sukses meraih kemenangan saat berada di ujung tanduk, kemudian menang lagi dan lagi. Kesuksesan Manchester United bangkit menunjukkan bahwa musim ini adalah musim yang aneh. Dan sebuah keputusan yang tergesa-gesa mungkin akan berbuah kesalahan. Jika Solskjaer dipecat, apakah United bisa ke puncak klasemen seperti sekarang? Tentu saja tidak, karena pelatih baru yang akan menggantikannya butuh waktu beradaptasi lagi. Apa yang dihadapi Solskjaer dan United sekarang bisa saja ditiru Lampard karena situasi Chelsea nampaknya tak jauh berbeda dengan situasi United sekarang. Sebuah tim memiliki kualitas yang bagus tapi juga memiliki sejumlah hal buruk. Tapi Solskjaer berhasil keluar dari situasi buruk seperti yang dilakukan Lampard di musim lalu. Chelsea telah menggelontorkan banyak dana untuk belanja pemain di musim panas. Dan para fans pasti berpikir bahwa Chelsea seharusnya meraih gelar juara setiap musim. United juga demikian. Tapi sejak terakhir kali menjuarai gelar pada 2013, United seringkali tak sabar menanggapi performa pelatihnya. Dan hal yang sama juga dilakukan Chelsea. Sebelum kedatangan Jurgen Klopp, Liverpool juga merupakan klub yang tak sabaran dalam menanti gelar mereka. Tapi saat klub masuk, Liverpool menemukan kesabaran tersebut dan akhirnya mereka berhasil memanen prestasi. Solskjaer dan Lampard memang bukan klub, tapi bukan berarti mereka tak bisa mengikuti jejak sang juru taktik Liverpool tersebut. Sekarang United berada di puncak klasemen sementara. Padahal 1 atau 2 bulan yang lalu mereka berpikir untuk memecat Solskjaer. Chelsea berada dalam perburuan gelar 1 atau 2 bulan yang lalu dan sekarang mereka berpikir untuk memecat Lampard. Alangkah baiknya memperbaiki situasi sekarang, sebab Chelsea punya waktu 21 laga tersisa di kompetisi Premier League. Daripada kecewa ataupun sedih melihat kesuksesan United, seharusnya Chelsea menjadikannya inspirasi. Jadi satu hal yang terpenting adalah kompetisi saat ini masih belum berakhir. Dan hasil sesungguhnya baru bisa dilihat di tabel klasemen akhir nanti. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya.
Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.